Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanita BP 1801071027. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dan jawaban dari nilai saham. Baiklah, saya akan menjelaskan soal yang pertama, itu tentang suatu perusahaan mengotorisasi untuk menerbitkan saham biasa sebanyak 1 juta lembar dengan nilai nominal 4.000. Pada tanggal 14 Januari 2018, perusahaan mengeluarkan sebanyak 700.000 lembar saham biasa dengan harga 7.000 per lembar. Dari penjualan saham biasa ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar Rp4.900.000 yang terdiri dari modal saham biasa 700.000 dikali 4.000, maka hasilnya itu Rp2.800.000. Agio saham biasa perkaliannya merupakan selisih antara 4.000 dan 7.000, yaitu 3.000. Maka agio saham biasa kita itu 700.000 dikali 3.000, yang mana hasilnya Rp2.100.000. Jadi, total kas diterima itu penjumlahan dari modal saham biasa ditambah agio saham biasa menjadi Rp4.900.000. Pada tanggal 16 Oktober 2018, perusahaan membeli balik saham biasa yang beredar sebagai saham treasury sebanyak 100.000 lembar dengan harga sebesar Rp10.000. Maka, saham treasury itu 100.000 dikali Rp10.000 mendapatkan hasil Rp1 miliar. Baiklah, lanjutan dari soal pertama, yaitu tanggal 4 November 2018, sebanyak 20.000 lembar saham treasury dijual kembali dengan harga 17.000 per lembarnya. Dari penjualan saham treasury ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar 340 juta yang terdiri dari modal saham treasury 20.000 dikali 17.000, maka hasilnya itu 340 juta. Agio saham treasury 20.000 dikali 2.000, maka hasilnya 40 juta. Total dari modal saham treasury dan agio saham treasury itu 380 juta. Selanjutnya itu pada tanggal 31 Desember 2018, posisi saham treasury adalah sebanyak 80.000 lembar, yang mana 100.000 lembar pada tanggal 16 Oktober dan dijual 20.000 lembar pada tanggal 4 November. Nilai saham treasury ini adalah 660 juta. Saham treasury ini adalah milik perusahaan, bukan pemilik pemegang saham biasa, sehingga akan mengurangi total nilai ekuitas. Maka, modal saham biasa nominalnya 4.000, diotorisasi sebanyak 1 juta lembar. 700.000 dikeluarkan dengan harga 4.000 dan 730 beredar. Maka total modal saham itu Rp2.800.000. Ditambah modal desator itu agio saham biasa dan agio saham treasury, yaitu totalnya Rp2.140.000. Maka total modal desator adalah Rp4.940.000. Ditambah laba ditahan 500 juta, maka total modal desator dan laba ditahan adalah 5.440 juta. Dikurangi saham treasury yang tadi 80.000 lembar, maka hasilnya 660 juta. Maka total modal desator dan laba ditahan dikurangi saham treasury menjadi 4.780 juta. Contoh soal yang kedua itu, dari contoh nomor 1 di atas, jumlah saham biasa yang beredar pada tanggal neraca adalah tanggal 14 Januari menjual sebanyak 700.000 lembar, dan tanggal 16 Oktober membeli sebanyak 100.000 lembar. Maka, total jumlah saham yang beredar itu dikurangi 700.000 lembar, dikurang 100.000 lembar, maka menjadi 600.000 lembar. Tanggal 4 November dijual kembali sebanyak 20.000 lembar, maka menjadi penambahan, yaitu jumlah saham beredar pada akhir tahun adalah 620.000 lembar. Di sini, berapakah nilai total ekuitas pada akhir tahun? Jawabannya itu Rp4.780.000.000, karena perusahaan yang mempunyai sebuah kelas saham satu jenis saham saja, yaitu saham biasa, maka nilai buku per lembar saham biasa dapat dihitung sebesar Rp7.710. Soal ketiga itu soalnya sama seperti yang di atas, tetapi perusahaan juga mengeluarkan saham preferen pada tahun 2018 sebanyak 100.000 lembar saham preferen dengan nilai nominalnya 15.000. Dan dividen dibayar sebesar kumulatif sebesar 7% telah diotorisasi. Sebanyak 70.000 lembar diantaranya telah beredar dengan nilai jualnya sebesar 20.000 per lembar. Dari penjualan saham preferen ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar Rp1.400.000.000 yang terdiri dari modal saham preferen 70.000 dikali 15.000, maka hasilnya Rp1.050.000. Ditambah agio saham biasa 70.000 dikali 5.000 menjadi Rp350 juta, maka total kas diterima adalah Rp1.400.000.000. Contoh soal keempat yaitu, misalnya lama dividen untuk saham preferen adalah 1 tahun. Berapakah nilai ekuitas dari saham preferen? Nilai nominal saham preferen adalah 80 lembar saham preferen yang beredar 70.000. Dividen saham preferen adalah 80.000 dikali 7% yang di atas dikali 15.000, maka menghasilkan
juta. Maka total ekuitas saham preferred adalah 700 miliar 84 juta. Nilai buku saham biasa adalah sebesar Rp6.179 per lembarnya, yaitu didapatkan dari total 6.180 juta dikurang 700 miliar dibagi 730 lembar saham yang beredar. Soal yang kelima yaitu jika nilai tebus dari saham preferen disebutkan, maka nilai ekuitas saham preferen ini dihitung berdasarkan nilai tebusnya atau call price, bukan menggunakan nilai nominalnya. Misalnya, nilai tebusnya adalah 13.000 per lembar, maka tentukanlah nilai ekuitas saham preferennya. Nilai tebus saham preferen adalah 80.000 lembar dikali 13.000, maka menghasilkan 1.040 juta rupiah. Dividen per tahun adalah 80% dikali 7% dikali 15.000, maka menghasilkan 84 juta. Ekuitas saham preferennya adalah 1.124 juta rupiah. Maka nilai buku saham biasa adalah Rp6.179 per lembarnya, yang mana angkanya didapatkan dari 6.180 juta dikurang 1.124 juta dibagi 730 lembar.